Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan menyimak dongeng bersama-sama ya. Ibu guru akan membacakan dongeng untuk kalian yang berjudul Upil yang Jahil. Yuk kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan tinggallah banyak binatang. Mereka hidup rukun dan damai. Tetapi di antara binatang-binatang itu ada seekor tupai yang bernama Upil. Dia itu adalah tupai kecil yang jahil. Dia suka sekali usil kepada temannya. Pagi itu Upil sedang berjalan-jalan berkeliling hutan. Nah, di persimpangan jalan dia melihat seekor ayam hutan sedang kebingungan. Kira-kira kenapa ya? Kebingungan kenapa ya? Kemudian Upil bertanya, "Hai Pak Ayam, kelihatannya engkau sedang bingung. Ada apa ya?" Kemudian Pak Ayam menjawab, Aku bingung Upil. Aku ingin pergi ke rumah Robi Kelinci, tapi aku lupa jalannya. Dari persimpangan sini harus lurus, harus belok kiri, atau belok kanan ya? Aku lupa. Bisakah kau membantuku, Upil? Timbul niat usil si Upil dalam hati. Aku kerjain saja ya Pak Ayam ya. Kemudian dia berkata, "Pak Ayam, aku tahu di mana rumah Robi Kelinci." Dapatkah kamu beritahu aku, Upil, kemana arah menuju rumah Robi yang benar? Iya, dari persimpangan ini Pak Ayam belok kiri terus saja nanti sampai menemukan pohon jati yang sangat besar. Robi tinggal di lubang di bawah pohon jati tersebut. Oh, begitu ya. Wah, terima kasih ya Upil. Aku akan mengikuti petunjuk arah darimu. Sama-sama Pak Ayam. Kemudian Pak Ayam mengikuti petunjuk arah dari si Upil. Setelah Pak Ayam berjalan agak jauh, Upil tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja jahil kepada Pak Ayam. Dia memberitahukan alamat yang salah. Nah, padahal alamat yang diberitahukan oleh si Upil tadi adalah alamat menuju danau yang sangat besar, bukan rumahnya si Robi Kelinci. Nah, kemudian si Upil melanjutkan jalan-jalannya. Nah, kemudian dia melihat Gogi si gajah sedang mandi. Gogi gajah adalah gajah yang kagetan. Dan saat dia kaget, gajah itu si Gogi akan lari terbirit-birit dan menerjang apa saja yang ada di depannya. Melihat Gogi sedang mandi, timbullah niat jahil si Upil. Akan aku kerjai si Gogi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Upil terhadap si Gogi ya? Simak terus ceritanya sampai habis ya. Kemudian Upil mengambil sebuah ranting pohon dan kemudian ranting pohonnya itu dia jatuhkan tepat di atas tubuh Gogi sambil berkata, "Ular, ular!" Nah, karena Gogi kagetan, dia langsung melotot saat ranting itu terjatuh menyentuh kulit Gogi. Nah, karena dia kaget dan si Upil juga berteriak ular-ular, dia mengira jika benar-benar ada ular yang jatuh di atas tubuhnya. Nah, karena Gogi kagetan, otomatis dia langsung lari terbirit-birit dan menerjang apa saja yang ada di depannya. Nah, si Upil malah tertawa terbahak-bahak melihat tingkah si Gogi tersebut. Si Upil terus tertawa terpingkal-pingkal sampai perutnya sakit. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa sedari tadi dia sedang diawasi oleh seekor ular yang besar di balik rimbunnya pepohonan. Upil pun tiba-tiba merasa tidak enak. Kok nggak enak ya perasaanku ya? Ada apa ya? Kemudian dia menengok ke belakang.
Dan oh, ternyata di belakang dia sudah ada seekor ular besar yang siap menerkamnya. Nah, tanpa basa-basi, si Upil pun lari sekencang-kencangnya untuk menghindari terkaman ular tersebut. Kemudian dia menemukan sebuah lubang kecil di pohon yang besar. Dia masuk ke lubang tersebut dan ular tersebut tidak dapat mengejarnya lagi. Tetapi ular tersebut ternyata masih menunggu saja di luar pohon tersebut, menunggu Upil keluar. Upil sangat ketakutan. Karena saking takutnya, Upil pun jadi berpikir, apa sekarang kira-kira aku mendapatkan balasan dari Tuhan ya? Karena aku tadi telah menjahili Pak Ayam dan juga Gogi. Dia sedih sekali, dia takut sekali. Kemudian Upil berdoa agar ular besar itu cepat pergi. Dia berjanji tidak akan jahil lagi jika ular tersebut pergi. Nah, Tuhan pun mengabulkan doa Upil. Ular tersebut kemudian pergi. Dan dalam hati Upil pun berkata, terima kasih Tuhan, aku berjanji aku tidak akan jahil lagi sekarang. Nah, demikian cerita tentang si Upil hari ini. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk usil, jahil, ataupun mengganggu teman yang lainnya, jika kita sendiri tidak ingin mendapatkan hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Nanti Bu Guru akan bercerita dengan judul yang lain lagi. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.